Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Nurhajijah. Di sini saya ingin menjelaskan atau mengulas kembali tentang materi yang telah saya sampaikan di video sebelumnya, yaitu METLIT. Pengertian metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan gambaran rancangan penelitian yang meliputi prosedur dan langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan langkah-langkah dan dengan apa saja langkah-langkah data tersebut diperoleh dan selanjutnya diolah dan dianalisis. Dalam pembahasan kali ini, pertama-tama saya coba menjelaskan terlebih dahulu tujuan penelitian, di mana kita selalu atau diketahui bersama bahwa tidak mungkin seorang peneliti susah-susah untuk meneliti jika hasil penelitiannya itu tidak bermanfaat sama sekali. Maka penting kiranya kita memahami terlebih dahulu tujuan penelitian. Apa sih metodologi penelitian itu? METLIT atau metodologi penelitian merupakan cara yang dilakukan secara sistematis, empiris, dan krisis dalam menyampaikan suatu penelitian. Semua penelitian itu selalu bermula dari masalah. Tetap masalah yang ada di dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif itu berbeda. Dalam penelitian kuantitatif, masalah yang dibawa penerbit harusnya sudah jelas. Sedangkan dalam kualitatif, masalahnya masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan. Setelah masalah diidentifikasi dan dibatasi, selanjutnya masalah dirumuskan. Rumusan masalah pada umumnya dinyatakan dalam kalimat pertanyaan. Terdapat 4 tahap dalam merumuskan masalah. Yang pertama, latar belakang berisi tentang sejarah dan peristiwa yang akan diteliti. Yang kedua, identifikasi masalah. Semua masalah yang ada pada objek yang diinginkan itu dikemukakan baik yang diteliti maupun tidak. Yang ketiga, batasan masalah. Dapat berupa waktu, tempat, tenaga, dana. Maka peneliti diberikan batasan dalam menentukan variabelnya. Yang keempat atau selanjutnya yaitu rumusan masalah. Pada umumnya dinyatakan dengan kalimat pernyataan. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan beberapa teori atau konsep dalam menjawabnya. Jawaban terhadap rumusan masalah-masalah yang menggunakan teori atau konsep terus dinamakan hipotesis. Hipotesis sendiri artinya jawaban sementara. Hipotesis tersebut akan dibuktikan nyata atau empiris, maka dari itu si peneliti perlu memiliki teknik dalam pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dilakukan pada populasi tersebut yang telah ditetapkan oleh si peneliti. Bila populasi terlalu luas dan si peneliti memiliki keterbatasan waktu, dana, dan tenaga, maka gunakan sampel dari populasi tersebut. Bila peneliti bermaksud membuat generalisasi, maka sampel yang diambil harus representatif dengan teknik human sampling. Dan peneliti itu akan mencari data. Maka diperlukan instrumen penelitian. Agar instrumen tersebut dapat dipercaya, maka harus diuji reliabilitas dan validitasnya. Setelah diuji, maka dapat digunakan untuk mengukur variabel yang telah ditetapkan untuk diteliti. Nah, instrumen untuk pengumpulan data tersebut tes dan non-tes. Yang berbentuk non-tes itu adalah kuesioner, wawancara jika itu tes. Data yang telah dikumpulkan atau yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis. Analisis itu untuk menjawab rumusan masalah dan hipotesis yang diajukan dalam penelitian kuantitatif analisis dapat menggunakan statistik. Statistik yang digunakan dapat berupa yang pertama ada statistik deskriptif dan yang kedua ada statistik inferensial dan memiliki statistik parameter dan non-parametris. Peneliti menggunakan statistik inferensial bila peneliti dilakukan pada sampel yang diambil secara random atau acak.
yang memerlukan generalisasi. Dan data hasil analisis selanjutnya disajikan dan diberikan pembahasan. Penyajian data dapat berupa tabel, grafik garis, grafik batang, diagram, dan setelah hasil penelitian diberikan pembahasan, selanjutnya dapat disimpulkan. Nah, kesimpulan tersebut berupa jawaban atas rumusan masalah berdasarkan data yang telah terkumpul. Karena peneliti melakukan penelitian untuk memecahkan masalah, maka peneliti tidak berkewajiban untuk memberikan saran-saran. Saran-saran ini harus diberikan berdasarkan kesimpulan peneliti. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.